Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarifuddin dari kelas MJ 203. Sebagai bagian dari rangkaian UAS Pendidikan Pancasila, saya akan presentasikan etika penyebaran informasi, ya, menjaga kebenaran dan menjaga kepercayaan. Eh, Baik, penyebaran informasi yang beretika itu sangat penting. Eh, Untuk apa sih? Untuk memastikan bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat itu adalah akurat, ya, bertanggung jawab dan memperkaya wawasan. Kemudian apa definisi dan prinsip-prinsip dari penyebaran informasi beretika itu? Di prinsip-prinsip dasar dari penyebaran informasi itu yang beretika, pertama prinsip akurasi. Informasi yang disebarkan hendaknya harus faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan informasi-informasi yang sudah basi, mungkin informasi udah nggak udah tidak faktual lagi, dan itu udah tidak dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Kemudian informasi prinsip berikutnya yaitu objektivitas. Artinya menyajikan informasi itu secara adil dan seimbang, tanpa bias atau tanpa kita menyudutkan satu pihak, ya, untuk uh, memberikan dukungan kepada pihak lain. Kemudian privasi, yaitu menghormati privasi tiap individu dan menjaga kerahasiaan data-data pribadi. Dan tanggung jawab tentunya, tanggung jawab atas dampak dari informasi yang kita sebarkan. Kemudian ada beberapa dampak positif dan dampak negatif dari penyebaran informasi. Tentunya dampak positif ini eh, adalah dari penyebaran informasi yang tentunya beretika, ya. Sedangkan dampak negatif ini dari penyebaran informasi yang tidak etis. Dampak positifnya apa sih? Yaitu penyebaran informasi yang etis dapat meningkatkan pengetahuan kita tentunya, karena informasi itu eh, merupakan sebuah eh, data, ya, data yang yang penting, ya, tentunya yang menambah wawasan kita, ya, menambah pengetahuan kita, ya. Membangun kepercayaan dan mempromosikan tentang transparansi. Dampak negatifnya apa sih ketika sesuatu informasi itu tidak etis, ya? Dampak negatifnya itu penyebaran informasi yang tidak etis dapat menyebabkan konflik, menyebarkan hoax, dan merusak reputasi individu atau reputasi dari organisasi. Seperti itu. Kemudian tanggung jawab individu dalam penyebaran informasi. Ya, bagaimana sih kita bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang akan atau yang kita dapatkan gitu. Kita tentunya harus pertama adalah verifikasi data dulu, verifikasi fakta dulu. Ya. Apakah ini informasi sudah sesuai, informasi ini sudah betul, ya. Apakah akurat, ataukah informasi ini tidak akurat sama sekali, ya. Validasinya seperti apa, ya. Kita harus cek tuh semua. Kita harus verifikasi tuh fakta-fakta yang ada. Ya. Kemudian yang kedua yaitu pertimbangkan dampaknya. Dampak apa yang akan ditimbulkan, ya, konsekuensi yang akan mungkin terjadi ketika kita menyebarkan informasi tersebut. Kemudian kita harus hindari bias, ya, bersifat objektif, ya, tidak memihak eh, salah satu, ya, saat kita menyebarkan informasi, ya. Terus kemudian hormati privasi, jaga privasi dan kerahasiaan informasi yang tentunya bersifat sensitif. Kemudian kasus kasus pelanggaran atau penyebaran informasi, jadi juga ada, ya.
Yang tidak etis tentunya penyebaran hoax, ya, menyebarkan informasi palsu yang dapat menyebabkan kepanikan dan kebingungan. Ya, misalnya hoax tentang tsunami, ya, yang padahal itu tidak dikeluarkan oleh badan yang berwenang untuk menyebarkan alert tersebut, ya, sehingga menyebabkan kepanikan. Kemudian pembocoran data pribadi, mengungkapkan informasi sensitif tanpa seizin itu juga uh, tidak beretika, ya. Kita menyebarkan informasi tidak beretika gitu. Kemudian hate speech, ya. Menyebarkan pernyataan yang mengandung kebencian dan diskriminatif. Dan mencegah penyebaran informasi yang tidak etis. Bagaimana sih? Ya, kita harus meningkatkan literasi digital kita. Ya. Bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memverifikasi informasi dan mengenali konten yang tidak valid. Ya, kita tentunya harus banyak baca mana informasi-informasi yang benar, ya, yang valid, mana yang tidak. Kemudian bisa juga dengan kebijakan dan regulasi, ya, membuat dan menerapkan aturan yang jelas, ya, untuk penyebaran informasi agar bertanggung jawab. Kemudian kampanye kesadaran, ya, mengedukasi semua masyarakat tentunya tentang pentingnya etika dalam berbagi informasi. Peran media atau platform, ya, platform media tentunya media digital untuk memverifikasi fakta. Dan media harus memastikan akurasi informasi sebelum mempublikasikannya. Ya. Kemudian moderasi konten, platform digital itu harus memiliki sistem yang secara otomatis menghapus konten yang melanggar etika. Kemudian edukasi masyarakat, ya, kerja sama untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Kemudian simpulan dan pesan kunci. Simpulan apa sih bisa kita simpulkan dari penyebaran-penyebaran informasi yang tidak etis itu? Penyebaran informasi yang etis itu merupakan kunci, ya, untuk membangun masyarakat yang terhubung dan saling percaya, ya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita bersama, ya. Tentunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Maka dengan menyebarkan informasi yang etis, kita turut menjaga atau implementasikan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pesan kunci apa yang bisa kita hadirkan di sini, yaitu sebarkan informasi yang benar, ya. Atau kita harus sebarkan informasi yang sudah kita verifikasi, yang sudah kita validasi. Sehingga informasi yang kita sebarkan nanti merupakan informasi yang akurat, ya. Kita menyebarkan dengan tanggung jawab, ya. Kita harus hormati privasi orang lain dan jadilah teladan dalam penyebaran informasi yang jujur dan transparan. Tentunya memverifikasi dan validasi informasi-informasi itu butuh eh, butuh kejelian, ya, tentunya, ya. Maka dari itu kalau kita mendapatkan informasi yang belum terverifikasi atau validasinya masih kurang, tentunya lebih baik kita hold, ya. Kita stop, jangan kita ikut sebarkan berita atau informasi yang kita dapatkan tersebut. Itu untuk menghindari, ya, untuk menghindari eh, banyaknya informasi-informasi yang kurang bagus, ya, yang belum terverifikasi dan tervalidasi. Baik, mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa menjadikan kita tuh aware terhadap informasi apa yang kita dapatkan dan dapat, ya, kita implementasikan apabila kita dapat informasi yang belum terverifikasi atau kita sendiri meragukan, lebih baik stop di kita. Jangan sampai kita ikut menyebarkan berita-berita atau informasi-informasi yang kurang akurat, informasi-informasi yang hoax, sehingga dapat memicu atau menimbulkan kegaduhan di uh, masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.